يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurus alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi-bagikan rezekinya kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan bersama-sama hadir di majelis ilmu, di pembahasan kita Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasul yang agung. Dan insyaallah di malam ini adalah pertemuan yang ke-28. Jadi kajian kita alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan. Yang awalnya dimulai di Musola Nurul Falah ya. Itu pertama kita mulai, dan setelah beberapa belas kali baru kita alhamdulillah Allah mudahkan tempat ibadah ini, Masjid At-Taqwa, sehingga kajian dipindahkan ke sini. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kajian yang tidak konsisten. Maksudnya mulai kajian akhirnya tidak selesai. Ini alhamdulillah sudah pertemuan yang ke-28, dan pembahasan kita di kesempatan ini adalah tentang Umroh Al-Hudaybiyah. Umroh Al-Hudaybiyah. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini sebagaimana kita sebutkan, ini adalah pembahasan Umroh Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah salah satu nama tempat dataran dekat Mekah. Jadi kalau sebenarnya kalau dari Madinah itu tidak melewati Al-Hudaybiyah. Cuman ini adalah suatu kendala, akhirnya Nabi SAW merubah arahnya sehingga masuk dari Hudaybiyah, dan itu terhenti di situ. Lalu bagaimana kisahnya? Insyaallah akan kita pelajari bersama-sama di malam yang berbahagia ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa penyebab terjadinya Umroh Al-Hudaybiyah? Tentu ada sebabnya. Dimulai dari setelah terjadi terakhir itu kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu terakhir perang dengan Bani Mustalik. Maka semakin lama meluaslah bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup pesat perkembangannya, alhamdulillah. Karena beberapa peperangan itu menang, yang termasuk kategori kalah, yang sebelumnya itu pada perang Uhud, yang awalnya menang akan tetapi akhirnya porak-poranda karena di antara sebabnya tidak patuh dengan perintah Nabi SAW. Pasukan pemanah yang ditugaskan tetapi tidak patuh dengan apa yang ditugaskan, maka terjadilah pengambilan posisi bukit pemanah itu oleh pasukan berkuda. Ketika itu Khalid bin Walid masih kafir, sehingga porak-porandalah pasukan kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diisukan wafat ketika peperangan itu. Taib. Dan ketika di Madinah setelah perang Bani Mustalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Nah, jadi dimulai dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui mimpi Nabi adalah hak, benar. Terkadang mimpi para nabi dan rasul itu wahyu itu lewat di dalam mimpi. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih anaknya, itu lewat mimpi.
Sehingga ketika itu dibicarakan dengan Ismail putranya, lalu kata Nabi Ismail, lakukan, sesungguhnya engkau mendapati anakmu ini adalah termasuk orang yang sabar. Itu nanti bisa dilihat dalam surah As-Saffat. Taib. Dan ini Nabi SAW di dalam mimpi itu diperlihatkan bersama sahabat-sahabat itu sempat tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, berumrah, tahallul, mencukur rambut, dan ketika itu di keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, menceritakan tentang mimpi beliau itu. Maka hadirlah kerinduan di dalam hati para sahabat. Sudah 6 tahun mereka meninggalkan Mekah setelah hijrah. Jadi terbayang bagaimana kerinduan itu. Dan kerinduan itu dirasakan oleh setiap jiwa kaum muslimin. Itu dirasakan. Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu, kerinduan. Seandainya Allah memberikan kita keluasan harta, kita akan haji ke Mekah, kita akan umroh ke Mekah. Rindu. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, kerinduan orang yang pernah haji atau umroh itu lebih rindu daripada orang yang belum pernah pergi. Itu kerinduan mereka yang sudah pernah melakukan haji dan umroh, itu lebih rindu daripada orang yang belum pernah pergi. Karena telah mengetahui bagaimana manasiknya, apa saja yang dilakukan, apa saja, bagaimana kegembiraan hati. Terutama haji atau umroh yang pertama, itu tidak bisa dibendung, air mata ini keluar. Seolah-olah kita bermimpi, apakah ini benar-benar kita sudah sampai di Masjidil Haram, kita akan melakukan tawaf, seolah-olah itu mimpi. Ada salah seorang ustadz kita menceritakan bagaimana kerinduan jiwa kaum muslimin untuk mengunjungi ziarah ke Mekah untuk melakukan haji dan umroh. Seseorang yang berhasil dirubah akidahnya oleh misionaris, itu orang semacam ditugaskan untuk membaptis, untuk memindahkan akidah kaum muslimin. Maka ketika itu didapatilah, lalu akhirnya pindah, dibaptis, masuk agama Kristen, entah Katolik entah Protestan, yang penting dia berubah akidahnya, murtad. Orang yang di desa-desa tertinggal, yang di pedalaman desa-desa yang tidak tahu informasi, pengetahuan, lalu mungkin dari segi situ yang kekurangan, yaitu kurangnya ilmu pengetahuan mereka, dari situlah mereka masuk mengelabui. Dan kita mengetahui orang yang misionaris itu terkadang dia pakai peci juga kayak orang muslim, pendeta-pendeta itu. Beberapa bulan yang lalu viral video mereka di pedalaman Riau ini. Nah, itu di suku-suku Talang Mama Subayang, masuk ke dalam yang tidak ada jalan, pergi naik perahu di pedalaman. Itu mereka sampai ke situ. Kenapa mereka sanggup? Pertama, mereka itu didukung oleh dana yang besar dari Vatikan. Jadi kalau seperti kita sudah dijamin hidup kita mau kemana pun seperti itu. Mau kemana, mau di ujung gunung, di apa, sudah mau saja kita melakukan tugas tersebut. Dan itu mereka lakukan. Bagaimana ketekunan mereka, kesungguhan mereka untuk merubah atau mengajak orang. Dan sebagian mereka yang suku pedalaman itu mereka adalah orang-orang yang tidak kenal agama, yang menyembah ruh-ruh, menyembah pohon-pohon, karena tidak masuk informasi internet sama lampu yang listrik ini tidak ada di situ. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah yang didakwahi oleh mereka, yang sebelumnya yang pedesaan itu orangnya beragama, berkeyakinan Islam, lalu dibukakannya usaha, dimodalkannya, ya dananya mengalir terus, pendanaan mengalir terus. Akhirnya yang orang yang dirubahnya akidahnya ini berkembang usahanya, maju. Ketika diwawancarai, ditanya sama orang, apa keinginan?
Kan usaha sudah maju. Tidak terbayang bagi kita jawabannya. Yang awalnya akidahnya Islam, beragama Islam, ketika sudah dimurtadkan berpindah agama, maju usahanya, ditanya apa keinginan setelah ini? Berangkat haji gitu. Nah, keinginannya berangkat haji. Begitulah potret bagaimana jiwa setiap kaum muslimin ingin melakukan haji dan umroh. Dan inilah dirasakan kerinduan yang mendalam oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi memerintahkan instruksi umum kepada kaum muslimin agar bersiap-siap untuk berangkat. Nabi SAW mempersiapkan peralatannya, pakaiannya, kendaraannya. Seperti bajunya beliau yang sendiri mencucinya. Begitu juga dengan hewannya, hewan tunggangannya, ontanya yang diberi nama Al-Qaswah, itu beliau sendiri yang membersihkannya atau memandikannya. Setelah selesai, maka bertepatan pada hari Senin di awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, beliau berangkat. Dan ketika itu yang keluar undian, kita sudah mengetahui setiap safar Nabi mengundi di antara istrinya mana yang ikut. Ketika itu yang keluar undiannya adalah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan itu jumlah yang ingin umroh, bukan pasukan, karena ini tidak perang. Itu 1.400 orang. Jumlah yang sangat besar, 1.400 orang. Dan ketika itu orang yang beriman sekitar 3.000 orang. Jadi separuh dari orang beriman lebih kurang itu melakukan umroh pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak membawa senjata perang. Rombongan umroh ini tidak membawa alat-alat perang. Cuma untuk membawa senjata sebagaimana persediaan orang safar, baik itu berdagang, baik itu berupa sebilah pedang yang dibungkus dalam sarungnya. Jadi bukan digunakan untuk apa, yang sekedar untuk jaga-jaga dalam perjalanan. Siapa tahu ada penyamun, ada perampok dan seterusnya, atau hewan buas untuk melindungi mereka. Kemudian kaum muslimin bergerak terus menuju Mekah. Bertolak menuju Mekah, sampailah di Miqat. Mana Miqat penduduk Madinah? Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Kalau untuk kalau seandainya kita turun di Jeddah, Miqatnya Yamlamlam. Itu di atas pesawat. 15 menit sebelum landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi di atas pesawat kita sudah mulai miqat di atas. Biasanya diumumkan oleh pihak pesawat maskapai bahwasanya siap-siap segera akan melewati miqat. Itu bagi yang arah Jeddah Yaman, dan kalau di arah Taif apa itu Karnu Manazil apa itu. Jadi ada beberapa titik-titik itu tempat miqat. Tempat miqat yang dilalui oleh penduduk ini, arah ini yang mulai berihram. Ketika di Zulhulaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tanda dan dikalungi tanda hewan-hewan kurbannya. Ada semacam tanda ini untuk dipersembahkan kurban nanti. Udhiyah. Itu sudah diberi tanda. Karena orang Arab atau orang penduduk Mekah, apabila hewan itu untuk kurban, mereka memuliakannya. Sudah ada tanda, oh ini untuk hewan kurban. Jadi mereka tidak mau merampoknya, mereka tidak memuliakannya, memuliakan hewan-hewan kurban tersebut. Di dalam perjalanan itu Nabi SAW mengutus intelijennya, mata-matanya dari suku Khuza'ah. Jadi ketika itu melihat Ka'ab bin Lu'ay, kata Nabi, menghimpun orang-orang Habasyi,
Orang-orang Habasyi adalah suku yang tinggal dekat bukit bersama Hubshi, dan beberapa kabilah orang yang bermaksud untuk memerangi dan menghalangi menuju Masjidil Haram. Jadi orang-orang dari suku-suku Quraisy itu tidak redho, tidak menginginkan Nabi kaum muslimin untuk masuk ke Mekah. Jadi mereka berusaha untuk bisa menghalangi Nabi memasuki Masjidil Haram. Kemudian Nabi meminta pendapat kepada para sahabat. Jadi rapat dadakan, apa yang akan kita lakukan begini. Lalu seandainya ini terjadi bagaimana? Dan sepakat ketika itu mereka seperti Abu Bakar, kata Abu Bakar ketika diambil pendapat Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Namun kata Abu Bakar, kedatangan kita di sini hanya untuk berumrah saja. Kita bukan untuk berperang. Jadi bukan untuk berperang. Jadi apabila akan tetapi kata Abu Bakar, mereka menghalangi kita untuk memasuki Masjidil Haram, maka kita akan memerangi mereka, kata Abu Bakar pendapatnya. Lalu beliau berkata, marilah kita berangkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mendengar pendapat itu dan rata-rata mereka setuju dengan itu karena mereka misinya bukan untuk berperang tetapi untuk berumrah. Kerinduan mereka untuk tawaf di Ka'bah, kerinduan mereka untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Itu yang mereka rindukan setelah 6 tahun mereka meninggalkan Mekah. Kemudian pembahasan selanjutnya, upaya Quraisy menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Jadi ini masih ada upaya mereka. Mereka tidak habis akal atau pikiran mereka bagaimana Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tidak bisa memasuki Masjidil Haram untuk berumrah. Setelah mendengar kepergian Nabi SAW ke Masjidil Haram, orang-orang Quraisy pun langsung rapat dadakan, petinggi-petinggi mereka, dan memutuskan, sepakat mereka, apapun caranya kita halangi mereka untuk memasuki Masjidil Haram. Jadi mereka tidak tanggung-tanggung juga tekadnya, jangan sampai Muhammad dan rombongannya memasuki Masjidil Haram. Itu hasil keputusan rapat mereka. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindari terjadinya peperangan dengan suku yang sebelumnya, yaitu penduduk Habsyi dekat Bukit Habsyi, lalu kata Bani Ka'ab melaporkan bahwasannya di Zitua, nama daerah Zitua, ada 20 pasukan berkuda yang langsung dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu masih belum memeluk agama Islam. Jadi masih dalam keadaan kafir. Itu beliau sebagai komandannya. Dan Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkudanya itu menjaga di Qura Al-Ghamim, nama daerahnya. Jadi itu adalah jalan utama dari Madinah untuk memasuki Mekah. Setelah itu Khalid dan pasukannya menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram dengan pasukan berkudanya, dan dia menghadap kepada pasukan, maksudnya bukan pasukan, rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalid bin Walid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat, ketika itu salat zuhur. Di waktu zuhur, maka kata Khalid, inilah kesempatan kita menyerangnya. Ketika Khalid bin Walid ingin menyerang, maka turunlah syariat salat khauf, salat khauf, bukan khauf, salat khauf. Salat yang ketika berperang, yang kita tahu tata caranya, misalnya di rakaat yang pertama, yang ini ikut dengan Nabi SAW, yang bagian belakang itu masih bersiaga. Begitu gantian di rakaat berikutnya, yang ini bersiaga, yang di belakang itu atau beberapa saf belakang itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
salat khauf yang ketika itu disyariatkan. Jadi masih ada yang menjaga pasukan kaum muslimin. Jadi melihat itu dilihatnya, oh tidak semuanya ruku, tidak semuanya sujud. Khalid bin Walid dan pasukannya mengurungkan niatnya, tidak jadi menyerang. Karena jumlah yang begitu besar, mereka hanya 200 orang, sementara Nabi SAW dan rombongan yang mau umroh 1.400. Ada juga ciut-ciut nyali mereka. Kemudian Nabi SAW merubah rute perjalanannya sebagaimana kita sebutkan di awal kajian tadi, dan berupaya menghindari bentrokan berdarah. Jadi Nabi SAW berupaya agar tidak terjadi peperangan. Nabi putar arahnya, lalu sampailah mereka di Thaniyah Al-Murar, nama daerah tempat terjadinya perundingan Hudaybiyah. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab hadis atau sirah, Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu dataran yang sama dengan Mekah. Jadi dia tidak tinggi, tidak perbukitan, tetapi sama datarannya dengan Mekah. Kemudian Rasulullah SAW terus berjalan hingga sampai di Thaniyah Murar tadi, tetapi ontanya Al-Qaswah itu tidak mau bangkit. Kata Nabi, bangkit, bangkit. Tetapi Al-Qaswah tidak mau. Sebagaimana pasukan bergajah yang dahulu, awal-awal Nabi, sebelum Nabi lahir, tentara Abraha, gajahnya diarahkan ke Ka'bah, itu tidak mau gajah-gajah tersebut. Tetapi jika dipalingkan ke arah yang lainnya, baru mereka mau. Lalu kata Nabi SAW, kata Nabi, demi Allah, jika mereka Al-Qaswah ini duduk tidak mau bangkit, ini karena perintah dari Allah, yang mana malaikat-malaikat menghalanginya untuk bangkit unta Nabi ini, sebagaimana menghalangi pasukan bergajah tentara Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, yang kita telah pelajari di awal-awal kajian dahulu. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, wallahi, demi Allah, jika mereka meminta kepadaku suatu rencana guna mengagungkan hurumat Allah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, pastilah aku memberikan kepadanya. Kemudian Nabi membentak ontanya dan ia pun bangkit. Jadi kata Nabi semacam ush atau kuda kan gitu kan. Jadi ayolah kayak seperti itu. Yallah kan gitu. Akhirnya Al-Qaswah bangkit dari menderumnya, kan kalau onta kan menderum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di ujung Hudaybiyah, dan di situ ada telaga, mata air, dan kita mengetahui alangkah susahnya dalam perjalanan itu mendapatkan sumber mata air. Di situ ada, akan tetapi mata airnya kecil, telaga itu kecil. Kita bayangkan bagaimana padang pasir yang tandus, kemudian angin-angin yang panas, udara hawa yang panas, debu-debu bertebangan di padang pasir, tentu mereka kehausan. Air yang jumlahnya di telaga tersebut tidak mencukupi mereka. Jadi mereka masih terasa haus mereka. Persediaan di kantong-kantong airnya sudah habis juga. Melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya anak panah, lalu Nabi mengatakan, tancapkanlah di dekat telaga tersebut. Lalu ditancapkan oleh salah seorang sahabat yang ditugaskan, maka mengalirlah mata air, dan itu mencukupi 1.400, atau di riwayat yang lain ada mengatakan 1.500 rombongan yang berumroh. Dan mereka pun, tunggangan yang membawa tunggangan juga diberi minum, kemudian untuk dibawa ke kirbah-kirbah mereka, semacam tempat-tempat dari kulit sebagai kantong air juga diisi. Puas mereka minum, dan itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa berikutnya, yakni Budail menjadi perantara antara Rasulullah dan kaum Quraisy. Budail adalah bin Warqa al-Khuzai.
Dia adalah sekelompok orang dari suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah merupakan pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal dari penduduk Tihamah. Dan kita mengetahui penduduk Tihamah, Gunung Tihamah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika sendiri, lebih kurang itu maknanya, ketika kesendirian itu bermaksiat kepada Allah, maka walaupun amalannya sebesar Gunung Tihamah itu akan hapus karena mereka melakukan maksiat ketika sendirian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kita dalam kesendirian. Hati-hati. Mungkin di masjid ini kita seolah-olah menjadi orang yang saleh, orang yang berdoa, orang yang berzikir, tetapi kalau sampai di rumah, di kamar, ini bahaya. Handphone yang ada di tangan kita. Dan ini sudah rahasia umum. Cobalah kita scroll, ada aja yang nampak. Ada aja yang nampak. Yang menambah dosa kita. Jadi hati-hati kita terhadap fitnah alat ini. Karena tidak perlu pergi keluar, pergi ke ini melihat, di sini sudah ada. Waliyazubillah. Hati-hati kita. Itu makanya kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Baik kita di masjid, takwa. Baik kita bersama keluarga, dan ketika kita sendirian, apalagi safar. Safar itu hati-hati, karena ketika safar itu ujiannya berat. Mungkin dia di Pekanbaru bisa terlihat menjadi orang yang soleh, orang yang baik, lalu safar ke negeri yang orang tidak mengenalnya, apapun bisa yang dilakukannya, tidak ada orang yang kenal dengannya. Tapi alhamdulillah kalau udah pakai gamis atau jenggotan tuh malu kita kan kalau ke tempat-tempat yang terbakarnya apa kemarin yang viral, yang terbakar Glodok, yang di situ ada barbarnya. Jadi itu malu kita kan, masa orang jenggotan masuk ke diskotik, bukan di situ saja, banyak. Jadi ada juga syukurnya kita dengan penampilan Islami, dengan memelihara jenggot, dengan ini tentunya kita berpikir untuk melakukan maksiat, waliyazubillah. Jadi memang berat, cobaan-cobaan begitu menggoda, maka perkuatlah iman kita agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Terlebih kita dekat lagi, ini tidak ada antara lagi dengan bulan Ramadan. Kita berada di bulan Sya'ban. Kita ingatkan akan bulan Sya'ban ini mumpung teringat. Salah satu hadis yang kita bawakan, hadis dari Usamah bin Zaid, di mana beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa selain bulan Ramadan, melainkan di bulan Sya'ban." Lalu Nabi SAW menjawab, bersabda, kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Inilah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yaghfulun nas, karena dia berada di antara baina Rajabin wa Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulan yang penuh berkah, ampunan, yang banyak keutamaannya. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak manusia lalai, kata Nabi SAW. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Inilah bulan catatan amalan kita itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin, dilaporkan. Ini laporan 1 tahun di bulan Sya'ban. Kalau di Mekah itu menukar kiswah Ka'bah bulan Sya'ban kalau tidak salah. Bulan Sya'ban. Kalau tidak salah di bulan Sya'ban menukar kiswah Ka'bah. Fa ahibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi SAW, aku suka atau aku menyukai, senang ketika amalanku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku sedang berpuasa. Bagaimana Nabi SAW memanfaatkan momen yang dimana orang lalai, Nabi SAW itu masih ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali ke pembahasan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kedatangan kami ini bukanlah untuk memerangi, berperang, tidak.
Kami ke sini hanya untuk melaksanakan ibadah umrah. Kata Nabi SAW, menimpali lagi, peperangan itu sungguh melelahkan. Selain itu menghilangkan nyawa, habisnya harta benda, terjadinya luka-luka, kata Nabi SAW, dan ini banyak merugikan. Jika mereka menginginkan suplai, maka aku akan memberikannya asalkan membiarkanku sehingga tidak terganggu. Jika mereka ingin bergabung bersama kaum muslimin, kata Nabi, maka silahkan. Tapi jika mereka menolak dan hanya menghendaki perang, kata Nabi, maka demi Allah, aku akan perangi mereka demi urusan ini sampai tetes darah penghabisan. Atau biarlah Allah yang menuntaskannya. Maksudnya yang menuntaskan, yang memutuskan perkara ini. Lalu Budayl berkata, akan aku sampaikan apa yang engkau katakan kepada orang Quraisy tersebut. Nah, jadi disampaikanlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan Isya kita lanjutkan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kemudian beberapa utusan Quraisy mendatangi Nabi SAW. Dimulai dari suku Kinana, utusan yang diutus bernama Al-Hulais bin Al-Qamah. Lalu dia mendatangi Nabi SAW. Apa yang dikatakan kepada Hulais bin Al-Qamah sebagaimana yang dikatakan Nabi kepada sebelumnya Budayl, bahwasanya kami di sini hanya untuk melakukan umroh, tidak berperang, terus
dan seterusnya. Itu juga yang disampaikan oleh Nabi. Lalu Husail bin Alqamah melihat yang kita sebutkan, hewan-hewan kurban yang nampak itu sudah ada dikasih tanda sebagai hewan kurban. Dan dia adalah salah seorang yang mengetahui hukum. Apabila ada hewan kurban itu dimuliakan, berarti orangnya bukan untuk berperang, tetapi untuk melakukan ibadah di Baitullah Al-Haram. Maka kembalilah Husail bin Alqamah, Hulais bin Alqamah dari suku Kinana kepada kaum Quraisy dan mengatakan apa yang didengarkan, sebagaimana Budail bin Warqa Al-Khuzai menceritakan apa yang diceritakan tadi. Jadi ini berkali-kali. Lalu datang lagi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi Urwah bin Mas'ud, sepertinya orang ini, maksudnya rombongan itu benar-benar untuk beribadah. Tetapi izinkanlah aku untuk menjumpai rombongan Muhammad. Diutus lagi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Lalu Nabi SAW mengucapkan apa yang disebutkan sebagaimana diucapkan kepada Budail dan kepada Hulais bin Alqamah, bahwasanya maksud kami adalah untuk umroh dan seterusnya, bukan untuk berperang. Lalu ketika mereka utusan tadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menjelaskan begini, maka ikut sertalah Abu Bakar. Abu Bakar tidak menyukai pembicaraan tersebut, seolah-olah akan kami perangi seperti itu. Lalu semua orang-orang penakut ini atau orang-orang ini akan kembali ini. Lalu Abu Bakar marah. Kata Abu Bakar, ada kalimat celaan yang disebutkannya, apakah menurutmu kami akan lari dari Nabi kami? Urwah pun bertanya. Jadi Abu Bakar tidak menyukai, katanya nanti kami akan perangi kalian akan lari, orang-orang di sekitarmu wahai Muhammad akan lari ini. Maka Abu Bakar marah mendengarnya. Apakah kalian menyangka bahwa kami akan lari dari Nabi kami? Lalu Urwah bertanya, siapa orang ini? Dia adalah Abu Bakar. Kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kalaulah tidak memandang apa yang pernah dilakukannya dahulu. Jadi Abu Bakar itu dari dahulu sudah dermawan. Waktu belum hijrah itu sudah dermawan, sudah memberikan infak. Kata Urwah, seandainya tidak memandang itu, tentunya sudah bagaimanalah gitu, sudah terjadi perseteruan dengan Abu Bakar. Lalu dilanjutkan pembicaraan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dengan Nabi SAW, tetapi beliau sambil memegang-megang jenggot Nabi SAW. Nah, jadi orang Arab itu boleh dipegang jenggotnya. Misalnya kalau bapak-bapak di Masjidil Haram dimarahi oleh orang askarnya kan ada yang berjenggot. Ya Allah, tarik ya haji, ya haji. Misalnya seperti itu kan, pegang aja jenggotnya, enggak apa-apa. Biasanya kalau orang Arab kalau dipegang jenggotnya supaya suwe. Nah, istilahnya sabar, tenang. Nah, seperti itu. Nah, jadi melihat itu Al-Mughirah bin Syu'bah tidak menyukainya dan dia memukul tangan Urwah bin Mas'ud dengan pedangnya, mau memegang jenggot Nabi, dipukulnya seperti itu. Ketika itu dia bertanya, siapa orang ini? Sebenarnya mereka tahu, dia mengenal, karena ini adalah hubungannya sepupu dengan Mughirah. Dikatakan Mughirah, dia adalah Mughirah. Lalu dikatakan oleh Urwah tadi, dia adalah orang yang licik, karena sebelum masuk Islam Mughirah bin Syu'bah itu merampas harta milik orang Quraisy dan lari masuk Islam. Kata Nabi SAW, adapun masuk Islammu aku terima, adapun harta rampasanmu aku tidak tahu menahu, kata Nabi SAW ketika itu. Padahal Urwah dengan Al-Mughirah ini adalah ada hubungan kerabat, tetapi seninya di situ pula. Siapa pula orang ini, katanya kan gitu. Siapa pula gitu. Sebenarnya dia mengetahui karena sebelumnya mereka adalah satu di dalam lingkungan Mekah, saling hidup berdampingan sebelum hijrah. Kemudian Urwah melihat, memperhatikan bagaimana gerak-gerik para sahabat. Lalu kembalilah dia ke kaumnya, ke orang-orang Quraisy. Lalu dikatakannya, aku sudah pernah bersua dengan Kisra orang Persia. Aku telah pernah berjumpa dengan Kaisar Romawi atau pemimpin raja-raja yang lainnya. Aku sudah pernah bertemu.
cuman belum pernah aku mendapati perlakuan sahabat-sahabat Muhammad ini kepadanya. Belum pernah melihat bagaimana rakyat-rakyat Kisra atau rakyat-rakyat dari kaisar raja sebagaimana perlakuan sahabat kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW jika meludah, ludahnya itu direbutkan oleh para sahabat. Lalu untuk berkah, ini berkah khusus untuk Nabi. Jangan yang mengaku-ngaku wali pula bau apanya. Ini khusus Nabi. Dan ada yang mengambil keringat Nabi wangi, dimasukkan ke dalam botol. Kalau tidak salah Ummu Aiman. Ketika Nabi tidur diambilnya keringat. Ummu Aiman adalah salah seorang pengasuh Nabi. Ketika itu diambilnya keringat Nabi wangi. Jangan orang-orang yang ngaku sekarang kan ada pameran-pameran itu, sendal Nabi, sorban Nabi, dari mana? Jadi kita jangan sampai ditipu-tipu orang yang ada event-event atau jualan nasab Nabi ini. Sekarang zaman sudah canggih, ada tes DNA, itu bisa dibuktikan apakah keturunan Nabi atau tidak. Baik, kembali kita ke ungkapan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Lalu dilihatnya jika Muhammad itu berwudu mau sholat katanya, mereka saling berebutan sisa air wudhu Nabi. Kemudian jika Nabi berbicara mereka tunduk semuanya, tidak ada yang kepalanya kemana-mana. Jadi bagaimana perlakuan penghormatan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ini adalah tawaran yang benar, maka terimalah, biarkanlah dia untuk jadi berapa utusan? Budel, kemudian tadi sebelumnya Suhel, tadi yang ketiga Urwah, itu menyetujui agar Nabi SAW dan rombongannya memasuki Masjidil Haram. Akan tetapi ini dia, Allah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kalian. Jadi ini ada semacam semacam Allah takdirkan mereka tidak masuk pada tahun itu. Ini ada kisahnya. Lalu di kejadian ini yang awalnya sudah ada disepakati, walaupun belum ada sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, namun yang jiwa muda di antara pemuda Quraisy sekitar 7 atau 80 orang itu menyelinap, mengendap-endap masuk ke camp ke Hudaybiyah untuk bikin onar. Namun ketika itu yang menjaga kaum muslimin, yang menjadi menjaga malam, yaitu Muhammad bin Maslamah, melihat ada gerak-gerak yang mencurigakan, akhirnya tertangkap. Yang pemuda, ya namanya pemuda semangat mereka, tidak bisa, mereka akan kita habisi dan segala macamnya. Kemudian akan tetapi mengingat keinginan Nabi SAW untuk berdamai, jadi Nabi SAW ingin sekali berdamai. Mereka semua akhirnya dibebaskan dan dimaafkan. Mengenai hal ini turunlah firman Allah. Jadi asbabun nuzulnya kejadian tadi, yakni dalam surah Al-Fat ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim." Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakanmu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dalam surat Al-Fat ayat 24. Kemudian Utsman bin Affan sebagai duta utusan kepada kaum Quraisy. Jadi dari pihak Nabi SAW tadi sudah 3 orang dari pihak Quraisy, lalu dari pihak kaum muslimin itu diutuslah Utsman bin Affan. Awalnya yang menjadi utusan adalah Umar, ditunjuk Umar, tetapi Umar tidak mau karena Umar kan berbeda orangnya, temperamen dan seterusnya. Adapun kerabatnya Umar sudah marah dengannya, dari Bani Adi bin Ka'ab sudah marah dengan Umar. Sementara Utsman masih banyak kerabatnya di Mekah. Jadi mungkin bisa Utsman dilindungi oleh kaumnya. Setelah sampai Utsman di kelompok orang Quraisy lalu mengatakan, sampaikan, jadi sabda Nabi SAW, sampaikan kepada mereka bahwa kedatangan kita bukan untuk berperang, melainkan berumroh, dan ajak mereka untuk masuk Islam. Itu yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Utsman bin Affan. Dan Nabi juga memerintahkan agar menemui beberapa orang laki-laki beriman di Mekah. Sabar, nanti ada Fathu Mekah.
Nah, jadi ada sebagian yang belum hijrah, yang tertahan karena lemah mungkin, atau karena tidak ada biaya, atau anak-anak, wanita. Maka kata Nabi kepada Utsman, kabarkan kepada mereka, tidak berapa lama lagi Mekah ini akan ditaklukkan, akan terjadi peristiwa Fatu Mekah. Kemudian berangkatlah Utsman hingga akhirnya berpas-pasan dengan tadi Budel, Baldah, bukan nama Budel, tetapi orang Quraisy di Baldah, nama suatu daerah. Lalu akhirnya Utsman dibawa ke Mekah, dan kata orang-orang Quraisy, seandainya kamu ingin bertawaf silahkan. Kata Utsman, tidak. Sesungguhnya aku ingin bertawaf bersama Nabi SAW dan orang-orang yang ingin bertawaf. Kemudian ada isu bahwasanya Utsman itu dibunuh. Utsman dibunuh dan terjadilah Baitur Ridwan. Jadi isu itu datang ke tenda, ke camp Nabi SAW. Kata Nabi SAW ketika mendengar berita itu, ini belum benar, cuman masih isu. Kata Nabi SAW, kita tidak akan beranjak dari sini sebelum memerangi mereka. Kemudian Nabi SAW mengajak semua sahabatnya untuk berbaiat, dan mereka pun menghampiri Nabi SAW dan berbaiat. Orang yang pertama berbaiat kepada Nabi SAW ketika Nabi mengajak berbaiat ketika itu adalah Abu Sinan al-Asadi. Dan sementara Salamah bin Aqwa melakukan baiat kepada Nabi sampai mati katanya. Sesungguhnya aku berbaiat sampai mati, 3 kali diucapkannya. Kemudian di deretan yang lainnya berdatangan sampai paling ujung, dan Nabi pun memasukkan tangannya sendiri. Ini adalah pengganti baiat dari Utsman. Jadi Nabi mewakili tangannya untuk Utsman. Akhirnya semua orang ikut berbaiat kepada Nabi kecuali ada satu orang munafik. Jadi masih ada ikut orang munafik ini, yaitu Jad bin Qais, tidak mau dia berbaiat. Selama proses baiat yang Nabi lakukan di tahtas sajarah, di bawah pohon, Umar memegang tangan beliau, sementara Ma'qil bin Yasar memegang dahan pohon dengan mengangkatnya. Lalu turunlah firman Allah mengenai Baitur Ridwan ini, Bait Ridwan, dalam surah Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idza yubayinaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan wa athabahum fathan qariba, kemenangan yang dekat. Jadi ini salah satu keutamaan orang yang ikut Baitur Ridwan. Kalau kita melihat keutamaan para sahabat, Khulafaur Rasyidin, kemudian orang yang pertama-tama as-sabiqunal awwalun, orang-orang awal masuk Islam, kemudian orang yang ikut Badar, perang Badar, kemudian ini sampai orang yang ikut Baitur Ridwan itu lebih utama daripada setelah Fatu Mekah. Jadi ada keutamaan para sahabat, dan itu jumlahnya 1.400 atau 1.500 orang. Kemudian terjadilah perjanjian yang kita ketahui dalam buku-buku sejarah atau buku hadis dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka yang menjadi utusan adalah Suhail bin Amr lalu membicarakan itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah memudahkan urusan kalian wahai orang-orang Quraisy. Jadi ini yang dimaksudkan untuk inilah yang terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka Suhail pun datang dan terjadilah perbincangan yang cukup panjang dengan Nabi SAW. Kemudian akhirnya adalah kesepakatan, ada perjanjian yang kita kenal dengan Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 poin dalam perjanjian itu. Yang pertama, ini dia isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah. Ini isi perjanjian. Harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk Mekah. Bayangkan, ini sudah dekat nih. Misalnya kalau kita Pekanbaru ini Mekah, ini sudah di perbatasan kita. Kalau daerah situ mungkin daerah dekat-dekat ke Harudin Nasution, Aranut misalnya. Sudah, atau dari Panam
sudah dekat-dekat pom bensin itu. Sudah dekat itu. Akan tetapi isi perjanjiannya tidak boleh masuk Mekah pada tahun ini. Pada tahun ini adapun yang boleh di tahun yang akan datang, di tahun depan diperbolehkan. Nah, jadi di sana boleh orang-orang orang yang di tahun depan itu boleh selama 3 hari dan seterusnya. Ada beberapa poin. Kemudian yang kedua, isi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Semua orang merasa aman dan saling menahan diri. 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan. Lalu ketiga, barang siapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, jika ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggap menjadi bagian dari, sehingga tidak bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah tersebut dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak yang lainnya. Yang keempat, siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa seizin dari walinya, dia melarikan diri, maka harus dikembalikan. Jadi ada orang dari Mekah melarikan diri ke Madinah misalnya, tanpa izin dari walinya, maka dikembalikan lagi ke Mekah. Dan sebaliknya, jika ada dari Madinah orang ingin lari ke Mekah, maka itu tidak dikembalikan kepada Nabi SAW, tidak dikembalikan ke Madinah. Nah, jadi 4 poin ini kalau kita perhatikan, kita dengarkan tadi, itu seolah-olah untuk Quraisy semuanya. Tidak ada untuk kaum muslimin. Jadi 4 poin itu seolah-olah itu pro, istilahnya berat, cenderung kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW memanggil juru tulis, yakni Ali bin Abi Thalib, maka ditulislah perjanjian. Tulis, kata Nabi SAW kepada Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kata Suhail. Cukup dengan Bismika Allahumma, dengan nama engkau ya Allah, cukup dengan itu. Kata Nabi, silahkan tulis Bismikallahumma. Lalu yang kedua, ini adalah perjanjian yang damai yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan pihak Quraisy. Lalu kata Suhail, kalau seandainya kami meyakini engkau utusan Allah, tentu kami tidak menghalangi. Tidak usah, buat aja Muhammad bin Abdullah. Ketika itu Ali tidak mau menghapus. Tidak, kata Ali. Akhirnya Nabi sendiri yang menghapus dengan tangannya. Sudah, buat sajalah Muhammad bin Abdullah. Jadi seolah-olah ikut saran orang Quraisy saja, sampai isi perjanjian pun masih ikut apa yang disarankan oleh orang orang Quraisy. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakanku. Jadi itulah isi perjanjian. Dan kabilah Khuza'ah itu bergabung dengan perjanjian dengan Nabi SAW. Adapun Kinanah itu tidak. Karena Khuza'ah dari zaman Abdul Muthalib mereka sudah cenderung kepada Bani Hashim. Adapun Kinanah itu dari dulu memang tidak mau bergabung dengan Bani Hashim. Kemudian pembahasan berikutnya pemulangan Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail dalam keadaan terikat, ia melarikan diri dari dataran rendah ke kota Mekah hingga tibalah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata, ini adalah kasus pertama yang diperkarakan. Jadi ini dia, tolong kembalikan dia. Jadi sesuai perjanjian. Kata Nabi SAW, belum disepakati. Tidak, inilah buktinya. Akhirnya Abu Jandal itu dikembalikan ke pihak Quraisy. Lalu Umar langsung melompat ke Abu Jandal dan berjalan, bersabarlah wahai Abu Jandal. Sungguh merekalah orang-orang musyrik, darah mereka tidak ubahnya seperti darah hewan, kata Umar. Jadi dia melihat Abu Jandal itu sedih, yang ketika itu Abu Jandal sebenarnya ingin bersama Nabi, akan tetapi kata Suhail, ini pertama isi perjanjian yang harus dilaksanakan, yaitu agar dikembalikan ke pihak Quraisy. Kemudian pembahasan berikutnya menyembelih korban dan mencukur rambut untuk tahallul berumrah. Jadi ketika itu Nabi SAW setelah selesai perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bangkitlah beliau. Lalu Nabi bersabda,
silahkan cukurlah rambut kalian, maksudnya tahallul, dan sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Demi Allah, satu pun tidak ada yang bergeming. Ini bukan mereka tidak patuh kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi. Perjalanan yang cukup jauh, berhari-hari mereka berjalan dengan pakaian ihram. Mereka telah melakukan niat umrah, labbaik Allahumma umratan. Lalu mereka sepanjang jalan itu bertalbiyah, kerinduan yang sudah hadir dalam pikiran mereka untuk berumrah. 6 tahun lamanya mereka tidak melakukan ibadah di Masjidil Haram. Keras lantang mereka bertalbiyah di sepanjang jalan sebelum dicegat oleh kafir Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Gembiranya mereka. Tahu-tahunya tidak masuk. Jadi ini kecewa lah istilahnya. Kecewa berat. Sudah pakai ihram nih, dah pakai ihram. Tidak jadi masuk. Kalau seandainya masih di Taluk Kuantan tidak apa-apa kan. Ini dah sampai di Kareden Nasution. Ada perbatasan kita nih. Gimana pula nih? Lalu isi perjanjian itu seolah-olah memenangkan pihak Quraisy semuanya. Nanti yang tidak suka kita bahas nanti insyaallah. Umar yang tidak suka dengan isi perjanjian itu. Lalu ada sedikit kesedihan Nabi SAW. Nabi masuk ke dalam tendanya. Lalu dikatakan kepada Ummul Mukminin, karena yang jatah pergi ketika itu Ummul Mukminin adalah Ummu Salamah. Lalu dikatakan kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, ada apa gerangan wahai ya Nabi Allah? Kaza wa kaza, begini. Lalu kata Ummu Salamah memberikan saran, karena Ummu Salamah ini adalah orang yang cerdas, yang pengetahuannya luas. Kata Ummu Salamah kepada Nabi SAW menyarankan, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, engkau keluar, silahkan engkau keluar, jangan berbicara sepatah kata pun. Jangan berbicara sepatah kata pun, tetapi engkau bertahallul dan menyembelih hewan kurbanmu. Ketika itu Nabi keluar, Nabi mencukur rambutnya, lalu menyembelih. Melihat itu para sahabat berhamburan, sehingga di antara mereka saling mencelakai yang lainnya. Ini kalau kita kan, ini cukur. Awak lah, itu semacam berebutan 1.400 atau 1.500 orang. Lalu mereka pun menyembelih hewan kurban mereka. Ketika tahallul itu mencukur rambut, Nabi mendoakan 3 kali. Yarhamullah al-muhallikin, yarhamullah muhallikin, yarhamullah muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, dicukur habis. Jadi kalau kita di barbershop itu, di pangkas rambut itu sudah tahu orang tuh, botak, sudah tahu orang tuh. Tapi tanya dulu, nanti kalau tidak tanya kena 20 rial 20. Dia standarnya 10 rial, 10 rial. Jadi tanya dulu. Ini biasanya kita kalau sudah keluar dari Marwah itu sudah ada haji. Dah kasih syarat mau cukur kan. Jadi tanya dulu. Berapa? Bahasa Indonesia aja, sekarang udah tahu orang tuh. Indonesia 10 udah tahu orang. Tapi kalau kita bisa juga bahasa Arab atau bahasa Inggris, how much, how many, atau kam rialan, berapa rial gitu kan. Nanti dimintanya 50. Kita pertama pula pergi kan, kena apa kita kan, kena tipu kan. Jadi ketika itu didoakan oleh Nabi, ada sahabat yang bertanya, bagaimana orang yang mencukur ya Rasul, kaifa muqassirin ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencukur, maksudnya yang memendekkan wahai Rasulullah, yang memendekkan masih ada sisa-sisanya. Kata Nabi SAW, itu tidak dengan yarhamullah, tidak semoga Allah merahmati, tetapi dengan tanda wa saja, wal muqassirin, dan orang yang memendekkan rambutnya. Jadi 3 kali. Jadi insyaallah bapak-bapak ada kesempatan haji dan umrah, habiskan saja botak gundul. Itu Nabi SAW mendoakan rahmat 3 kali, sayang Allah 3 kali. Kemudian ada di sini tentang wanita-wanita mukminah. Ini nanti ada turun firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah. Jadi ada di antara orang mukminah yang lari
kejadian setelahnya itu Nabi tidak tidak mengakui perjanjian karena isi perjanjian itu tidak ada kata-kata perempuan di situ. Yang ada orang yang pergi ke Mekah kepada Nabi kembalikan. Adapun perempuan tidak. Berbeda perempuan dengan laki-laki. Kalau perempuan itu mereka lemah, mudah dikembalikan oleh suaminya ke kafir kembali. Tetapi bagi orang yang lari perempuan itu tidak dikembalikan lagi ke Mekah. Ini beberapa ayat dalam surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji kemana mereka. Diuji dulu. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kalian tetap berpegang tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Nah, jadi tidak ada hubungan pernikahan perempuannya mukminah, laki-laki kafir sudah putus. Begitu juga sebaliknya, yang laki-lakinya mukmin, perempuannya kafir tidak ada lagi. Itu waktu ketika itu ayat ini turun. Bukan ayat ini turun. Yang Abu Bakar, Umar, yang istrinya di Mekah yang ditinggalkan ketika hijrah, 2 orang istrinya yang masih kafir itu diceraikannya karena masih berstatus kafir. Kemudian dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun ila akhiril ayat. Ini ayat yang terakhir dalam surah Al-Mumtahanah. Lalu diterima baiat. Tetapi Nabi SAW tidak menyentuh tangan perempuan kalau membaiat. Sebenarnya syariat membaiat itu harus jabat tangan. Tetapi untuk perempuan Nabi tidak menyentuhnya karena Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Adapun kedua istri Umar yang diceraikan yang masih kafir ketika hijrah dahulu, yaitu yang satu dinikahi oleh Muawiyah, yang satu laginya dinikahi oleh Sufyan bin Umayyah. Ada beberapa poin yang keluar dari perjanjian tersebut. Jadi ada beberapa poin yang keluar dari pembahasan tersebut sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Jadi ada ketentuan di sini. Kemudian setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, ternyata disinilah Allah menampakkan karena kejadian itu adalah sesuai dengan keputusan Allah, takdir Allah yang awalnya kaum mukminin tidak menyukainya, tetapi setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu semakin banyaknya orang masuk Islam tanpa peperangan. Nah, ini baru nampak kan hasilnya. Di tahun 2 tahun berikutnya di Fathu Mekah itu 10.000 yang berangkat bersama Nabi SAW. Kalau di perjanjian Hudaybiyah ini yang umrah Hudaybiyah itu 1.400 atau 1.500. Setelah perjanjian Hudaybiyah 10.000. Betapa banyak orang yang memeluk agama Islam. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, wa hum bada'ukum awwala marrah ayat 13. Merekalah yang pertama kali memulai memerangi kalian. Jadi orang Quraisy itulah yang pertama kali memulai peperangan. Ini kesedihan yang tadi, kesedihan kaum muslimin dan dialog Umar bersama Nabi SAW yang tentang perjanjian Hudaybiyah. Kita mengetahui kesedihan para sahabat dan tidak luput juga Umar bin Khattab. Sampai Umar pun berdialog kepada Nabi SAW. Jadi poin kekecewaan itu yang secara garis besar 2. Yang pertama, Nabi telah memberitahukan kepada mereka untuk melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Yang awal tadi kita sebutkan Nabi sudah menceritakan di dalam mimpinya bahwasanya Nabi dan para sahabat tawaf di Masjidil Haram. Lalu kenapa ini tidak terjadi tawaf ini? Apa nih? Apakah Nabi ini berbohong kan itu? Sementara Nabi sebelum berangkat di awal-awal tadi kajian kita sebutkan Nabi menceritakan mimpinya, Nabi bersama sahabat itu tawaf di Ka'bah. Yang kedua, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah SAW tentunya berada dalam kebenaran.
dan Allah telah menjanjikan kemenangan untuk agama ini. Lalu kenapa beliau menerima suatu tekanan? Maksudnya isi perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang kita sebutkan 4 poin tadi semuanya menyudutkan kaum muslimin, dan itu seolah-olah pronya semuanya kepada kafir Quraisy. Maka ketika itu Umar pun tidak luput dari kekecewaan, bertanyalah kepada Nabi SAW. Kata Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di dalam kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Lalu Nabi menjawab, "Ya, tentu kita dalam keadaan seperti." Lalu Umar berkata lagi, tidak senang hati Umar, ada kendala dalam hatinya. "Bukankah yang terbunuh dari pihak kita akan masuk surga, sementara dari pihak mereka akan masuk neraka?" "Ya, tentu saja," kata Nabi SAW. Lalu Umar berkata lagi, "Lalu kenapa kita mengalah dalam masalah agama kita dan kembali ke Madinah sementara Allah belum memberikan keputusan kita dengan mereka?" Maka Nabi berkata, "Wahai Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah dan aku tidak mendurhakai Allah. Dialah penolongku dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku selamanya." Lalu Umar berkata, "Bukankah engkau pernah menjanjikan bahwa kita akan pergi dan bertawaf?" Jadi Nabi SAW ketika sebelum berangkat pasukan Nabi menceritakan mimpi. Kan engkau mengatakan sendiri lewat lisanmu, lewat mimpimu, kita akan bertawaf, berumrah. Jadi Umar salah satu yang kecewa dari perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi mengatakan, "Ya, apakah aku mengatakannya tahun ini?" Kata Nabi SAW. "Apakah aku menjanjikannya di tahun ini?" Lalu kata Umar, "Tidak." Lalu Rasulullah berkata, "Kamu pasti datang dan bertawaf pasti," kata Nabi SAW. Kemudian Umar berangkat dengan hati kesal, ditemuinya Abu Bakar, tidak puas nih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan Nabi. "Wahai Abu Bakar, bukankah kita ini dalam kebenaran?" Mereka sama sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Jawaban Abu Bakar pun sama dengan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, berpegang teguhlah kepada perintah dan larangannya sampai engkau mati. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya beliau berada dalam kebenaran." Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath. Ayat yang pertama kita ketahui, "Inna fatahna laka fatham mubina," sampai ayat-ayat seterusnya. Kalau ayat surat Al-Fath berapa ayat itu? 29 ya. Yang terakhir Muhammad Rasulullah itu kan. Ini 3 halaman tambah separuh ya. Kalau tidak salah. Sebelah kiri kan. Coba lihat Mustafa. 1 halaman, sini 1 halaman, 3 halaman ditambah separuh. Jadi turunlah firman Allah dalam surah Al-Fath. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Umar. Sebutkan firman Allah ini kepada Umar dan membacakan ayat tadi. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu benar-benar sebuah kemenangan?" Rasulullah menjawab, "Benar wahai Umar." Baru setelah itu dia merasa tenang dan segera kembali ke tempatnya. Akan tetapi ada penyesalannya. Kata Umar, "Saya menyesal apa yang saya katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Sejak Umar menebus penyesalan karena seolah-olah ragu terhadap Nabi SAW. Kata Umar, "Sejak itu aku mengerjakan berbagai amal soleh. Aku terus bersedekah, aku terus berpuasa." Banyak berpuasa maksudnya bukan puasa 1 tahun. "Aku banyak sholat sunat dan banyak memerdekakan budak dengan harapan bisa menebus semua kesalahanku." Umar merasa bersalah, berdosa dengan apa yang ditanyakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku merasa begitu ketakutan terhadap apa yang telah aku tanyakan kepada Nabi SAW, sampai berharap semoga yang semua aku lakukan itu adalah semuanya kebaikan. Ini dijelaskan di dalam Fathul Bari ketika mensyarah Sahih Bukhari, begitu juga Sahih Muslim, Zadul Ma'ad, dan juga dalam Tarikh Umar bin Khattab. Kemudian kita berada di penghujung pembahasan di kesempatan yang berbahagia ini, krisis yang menimpa orang-orang yang lemah terpecahkan. Jadi ada beberapa orang-orang yang lemah yang melarikan diri, akhirnya Nabi pun menerimanya. Yang terakhirnya ada orang-orang lemah yang berusaha untuk melarikan diri dari Mekah dan akhirnya karena tidak diterima di Madinah, itu yang diketua oleh Abu Basir. Abu Basir itu membuat kelompok juga dia di antara Mekah Madinah.
Jadi situlah perlintasan orang-orang kafir Quraisy berdagang ke Syam dan dia merampok dagangan. Ini tidak bisa dibiarkan kata Nabi. Daripada mereka merampok di situ nanti terjadi peperangan dan khawatir orang kafir Quraisy mengatakan itu dari pihak kaum muslimin. Kata Nabi SAW, biarkanlah mereka tinggal di Madinah. Akhirnya orang-orang yang lemah, yang awalnya mereka tidak diperbolehkan di Madinah karena perjanjian Hudaybiyah tadi, akhirnya mereka semuanya di Madinah. Tidak ada merampok orang-orang kafir Quraisy lagi. Adapun beberapa tokoh terkemuka yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah ini, orang-orang yang kita kenal, yaitu Amr bin As. Amr bin As di zaman Umar merupakan gubernur Mesir. Amr bin As jasanya selain menaklukkan Mesir, itu merubah bahasa Qibtiyah ke dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama kali merubah kebiasaan orang Mesir ketika itu bahasanya Al-Qibtiyah, dirubah oleh Amr bin As dengan bahasa Arab, sehingga sampai sekarang itu berbahasa Arab di benua Afrika setelah Sudan. Kemudian Khalid bin Walid di tahun ke-7 Hijriah masuk Islam. Jadi bukan setelah Fatu Mekah, sebelum Fatu Mekah. Kemudian Utsman bin Talha, dan mereka mendatangi Nabi SAW ke Madinah. Jadi ceritanya ketika Amr bin As setelah bernegosiasi dengan orang-orang yang hijrah pertama ke Habasyah, yang menjadi juru bicara melobi Najasyi ketika itu yang telah kita pelajari bersama-sama, itu adalah Amr bin As. Lalu dia melihat akhirnya sudah mulai tanda-tanda cahaya Islam itu di dalam hatinya. Namun di awal tahun Hijriah, 7 Hijriah, begitu juga dengan Khalid bin Walid, begitu juga dengan Utsman bin Talha, mereka bertiga ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Sesungguhnya, lalu kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Mekah telah melemparkan buah-buah hatinya kepada kita. Kata Nabi SAW ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam, Utsman bin Talha masuk Islam, kata Nabi SAW, sesungguhnya Mekah telah melemparkan buah-buah hatinya kepada kita. Itulah orang-orang yang Amr bin As, Khalid bin Walid yang kita ketahui yang jago terhadap strategi perang. Itulah yang bisa kita pelajari di malam ini, Umroh Al-Hudaybiyah, yang kerinduan sangat mendalam, kecintaan yang tidak terobati, itu akhirnya dialami dengan kekecewaan. Namun akhirnya di tahun berikutnya yang dipimpin pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq, umroh pertama yang yang diamirnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama melakukan umroh di tahun berikutnya. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita pelajari dari sini. Perjanjian Hudaybiyah tidak semua dengan kasat mata itu yang kita pandang itu tidak baik, belum tentu itu di sisi Allah itu tidak baik. Akan tetapi itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar pun tidak menyetujuinya. Tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan caranya, dengan setelah perjanjian Hudaybiyah tanpa peperangan, itu banyak yang masuk Islam, sehingga di Fatu Mekah 10.000 yang mereka melakukan umrah atau melakukan penaklukan kota Mekah, jumlah yang sangat besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.